Bab 331. Menyiapkan seseorang. Han Bowen langsung bingung, tidak menyangka saudara Ju memiliki temperamen yang begitu besar dan ingin pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun untuk berdiskusi. Ding Liang bergegas maju untuk membujuk, "Saudara Ju, jangan marah. Pamanku, dia tidak pandai bicara. Tolong, jangan tersinggung." Hao Ju mengutuk, "Sial, jika kamu tidak bisa bicara, diamlah. Meminta bantuan dan tidak ingin menghabiskan uang, di mana di dunia ini Anda menemukan penawaran bagus seperti itu, ya? Tentu, itu hanya 5 juta, jadi mari kita selesaikan itu." Khawatir Hao Ju akan marah, Ding Liang langsung bertepuk tangan dan setuju. Setelah itu, dia tidak lupa meminta maaf kepada Han Bowen. Han Bowen buru-buru mengambil gelasnya, "Kamu benar, aku salah bicara. Saya akan minum sebagai hukuman." Han Bowen, tanpa pilihan lain, harus mengambil gelasnya dan minum 3 gelas berturut-turut. Hao Ju kemudian duduk kembali, masih memaki pelan tapi dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. "Lihat di sini, Nona, apapun namamu, kamu menampilkan pertunjukan yang cukup membuatku menunggu selama ini. Sial, apakah kamu datang atau tidak? Jika kamu tidak segera muncul, aku akan pergi." Ding Liang memiliki wajah yang menjilat, "Jangan terburu-buru, saudara Ju. Minumlah. Adikku seharusnya ada di sini sebentar lagi. Begitu dia tiba, aku pasti akan meminta maafnya padamu." Begitu dia selesai berbicara, pintu kamar pribadi terbuka, dan Ding Lijuan masuk bersama Han Jingting. Saat Han Jingting memasuki pintu, mata Hao Ju berbinar. Wanita di hadapannya itu tinggi dan sangat cantik, dengan setelan profesional yang tampak sangat menggoda. Wanita kelas 1 seperti itu pasti seseorang yang belum pernah ditemui Hao Ju sebelumnya. "Sial, Ding Liang, adikmu sangat seksi. Cantik, mengapa repot-repot menjalankan perusahaan ketika kamu terlihat seperti ini? Lebih baik bergaul denganku saja, Kakak Ju. Saya akan memastikan Anda makan dengan baik dan minum dengan baik dan setiap malam, saya dapat membawa Anda naik roller coaster." Hahaha. Para antek di belakangnya dengan jelas memahami arti kata-kata Hao Ju dan tertawa terbahak-bahak juga. Han Jingting tidak menyangka akan disambut dengan vulgar seperti itu begitu dia masuk, menyebabkan dia langsung mengerutkan kening. Apa yang paling dia benci dalam hidup adalah orang-orang yang rendah dan kotor ini, dan pada saat ini, dia merasakan dorongan untuk segera pergi. Tapi Ding Liang buru-buru menertawakannya, "Maaf, saudara Ju, tapi saudara perempuan saya mungkin tidak seberuntung itu karena dia sudah menikah." Namun, Hao Ju melambaikan tangannya dengan acuh, "Jadi bagaimana jika dia sudah menikah? Semakin cantik seorang wanita, semakin kuat keinginannya. Seseorang seperti adikmu, dia tidak mungkin puas hanya dengan beberapa kekasih di sampingnya, bukan?" Hahaha. Hahaha. Para antek itu tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Ding Liang juga tersenyum, "Kamu sangat lucu, saudara Ju." Hahaha. Han Jingting sangat marah sehingga dia merasa ingin menamparnya di sana. Yang disebut saudara Ju ini sangat kotor dan kasar, sangat menjijikkan baginya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dan berbalik untuk pergi, hanya untuk dicengkeram erat oleh Ding Lijuan di sisinya. "Apa yang kamu lakukan? Tidakkah Anda ingin menyelesaikan masalah perusahaan?" Ding Lijuan berbisik dengan tegas. Han Jingting sangat marah sehingga dadanya terangkat dengan keras, tapi dia menahan diri pada akhirnya. Kemudian, Hao Ju berbicara lagi, "Nona Han, kamu telah membuatku menunggu begitu lama. Tidakkah kamu pikir kamu berhutang isyarat padaku? Ayo, minum beberapa gelas dengan saudara Ju." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya. Ding Liang juga buru-buru menambahkan, "Itu benar, saudari. Saudara Ju telah setuju untuk membantu. Anda harus segera bersulang untuk saudara Ju beberapa gelas untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda." Namun, Han Jingting tetap bergeming, "Maaf, saya harus pergi bekerja nanti, jadi saya tidak bisa minum." Hao Ju mendengus dingin, "Kerja? Ding Liang sudah memberitahumu, pintu perusahaanmu diblokir oleh orang-orang, pekerjaan apa yang akan kamu kerjakan?" Han Jingting tahu dia tidak bisa menghindarinya dan berkompromi, "Kalau begitu, aku tidak pandai minum alkohol, jadi aku akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan bersulang untuk saudara Ju. Apakah itu bisa diterima?" Kepala Hao Ju terkulai, dan wajahnya menjadi masam, "Kamu seorang pengusaha wanita dan kamu bilang kamu tidak bisa minum. Siapa yang coba kamu bodohi? Bos-bos besar itu bersulang kamu bisa minum, tapi anggur yang aku tawarkan kamu tidak bisa. Tentang apa itu, kamu meremehkanku, bukan? Pukul." Saat Hao Ju berbicara, dia menghancurkan gelas anggurnya ke tanah di mana gelas itu hancur total. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Ding Liang dan yang lainnya menjadi panik. "Kakak, akhirnya aku berhasil mengundang Kakak Ju.
Bagaimana Anda bisa mengecilkan wajahnya seperti itu? Tepat, itu hanya beberapa minuman, bukannya kamu akan kehilangan sepotong daging. Han Jingting merasa benar-benar tidak berdaya dan akhirnya mengalah. Baiklah, aku akan minum. Untuk mengatasi kesulitan perusahaan, Han Jingting tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya untuk sementara. Dia mengambil gelas anggur dan menenggak isinya dalam satu tegukan. Baru kemudian senyum puas menyebar di wajah Hao Ju. Lumayan, itu lebih seperti itu. Isi ulang gelas Nona Han. Han Jingting dengan cepat turun tangan, Saudara Ju, saya harus bekerja nanti, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Hao Ju mendorong tangan Han Jingting menjauh, sial, kita baru saja mulai. Kita sekarang seharusnya menjadi mitra. Tentu saja, saya juga harus bersulang untuk Anda. Mitra. Han Jingting membeku, tidak segera memahami implikasinya. Itu benar, kita sudah sepakat. Saya akan menangani masalah ini untuk Anda, dan Anda memberi kami 5 juta. Apalagi jika bukan mitra. Han Jingting tercengang. Dia mengira pihak lain adalah teman Ding Liang, dengan ramah menawarkan bantuan karena niat baik. Dia tidak menyangka mereka menginginkan uang, dan jumlah yang sangat tinggi pada saat itu. Ding Liang juga merasa canggung dan menjelaskan dengan suara rendah, Kakak, tidak mudah bagi Saudara Ju untuk membantu kami, itu hanya tepat untuk memberikan sejumlah uang. Selain itu, jika masalah perusahaan Anda terpecahkan, 5 juta seharusnya tidak berarti apa-apa bagi Anda, bukan? Frustrasi Han Jingting berubah menjadi tawa pahit. 5 juta. Dan itu seharusnya bukan apa-apa. Jika dia memiliki uang sebanyak itu sekarang, apakah dia membutuhkan Ding Liang untuk menemukan seseorang? Sekarang, dia tidak hanya harus mengeluarkan uang, tetapi dia juga harus berhutang budi pada Ding Liang. Apakah ini tidak berlebihan? Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es, maaf. Tapi jika kamu membantuku, itu hanya hak untuk membayar hadiah. Namun, untuk 5 juta, lupakan saja. Saya punya urusan lain, jadi saya akan pergi sekarang. Han Jingting sudah menganggap Hao Ju tidak menyenangkan, dan sekarang mendengar bahwa dia mengincar uang dan berani begitu sombong padanya, dia tidak lagi peduli padanya dan berbalik untuk pergi. Segera, Hao Ju menjadi sangat marah, sialan, apa maksudmu? Kami sudah menyepakati harganya, dan sekarang Anda hanya membatalkannya. Menurutmu aku ini siapa? Orang-orang di belakangnya juga berteriak dengan agresif, tepatnya, bahkan berani mempermainkan Saudara Ju, menurutmu Saudara Ju mudah diprovokasi. Ekspresi Han Jingting tetap dingin, bahkan jika ada harga yang dibahas, Andalah yang berbicara dengan Ding Liang, apa hubungannya dengan saya? Jika Anda benar-benar menginginkan uang itu, mintalah padanya. Hao Ju mengejek dengan dingin, wajahnya berubah menyeramkan saat dia melirik Ding Liang, sepertinya adikmu yang cantik tidak peduli dengan kesejahteraanmu, ya. Saat dia berbicara, dua pria berotot melangkah ke arah Ding Liang, tampak seolah-olah mereka akan mulai memukulnya. Ding Liang menjadi panik, Kakak, aku mengundang Saudara Ju sepenuhnya untuk membantumu, kamu tidak bisa mengacaukanku seperti ini. Han Jingting tidak bisa berkata-kata. Dia mengacaukan Ding Liang. Itu sepenuhnya Ding Liang yang mengacaukannya, kan? Menyetujui 5 juta bahkan tanpa mendiskusikannya dengannya, apalagi yang bisa terjadi jika bukan pengkhianatan. Bab 332. Segelas anggur seharga 100.000. Pada saat ini, Ding Lijuan juga berdiri dan berkata, Jingting, Xiao Liang menyetujui kolaborasi ini hanya untuk membantumu. Jika Anda pergi sekarang, bukankah Anda akan menempatkannya pada posisi yang mustahil? Kami melakukan ini semua untukmu. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam? Han Jingting merasakan gelombang kemarahan. Sepertinya semuanya masih sama seperti sebelumnya, ibunya selalu berdiri di sisi Ding Liang apapun yang terjadi. Terlepas dari ketidakpuasannya, seluruh situasi memang muncul karena dia, dan dia tidak tahan untuk pergi begitu saja dan meninggalkan Ding Liang dan orang tuanya. Tanpa daya, Han Jingting hanya bisa berkata, harga yang disetujui Ding Liang sebelumnya tidak pernah disetujui olehku. Jika Anda benar-benar ingin berkolaborasi, 2 juta adalah yang paling bisa saya tawarkan. Itu dengan asumsi Anda berhasil menghadapi situasi tersebut. Jika tidak, aku tidak akan membayarmu sepeser pun. Han Jingting berbicara dengan tegas, memperjelas pendiriannya. Beberapa antek segera menjadi tidak senang, sial, memangkas harga dari 5 juta menjadi 2 juta begitu saja, apakah kamu bermain-main dengan kami? Tepat, menurutmu 2 juta sudah cukup untuk membuat Saudara Ju bergerak. Menurutmu siapa yang kamu anggap remeh? Tapi Hao Ju hanya mengangkat tangannya, baiklah, 2 juta itu. Sebenarnya, Hao Ju baru saja menggertak dengan angka 5 juta, berniat menipu Ding Liang. Dia tidak menyangka Ding Liang benar-benar setuju. Faktanya, Hao Ju tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk menangani masalah Ding Liang dengan JRN Corporation.
Sebelum datang, Hao Ju sudah menanyakan situasinya dan tahu bahwa Cao Wu lah yang berurusan dengan Jiaren Corporation, seorang pria yang terkenal di seluruh zona pengembangan Dongcheng dan hampir setara dengan Cui Fengjiu, jauh lebih tangguh daripada Hao Ju sendiri dalam derajat yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Hao Ju untuk menantang seseorang seperti Cao Wu akan berada di luar kemampuannya bahkan jika dia memiliki keberanian seperti beruang dan macan tutul. Alasan dia muncul hari ini hanyalah untuk memeras sejumlah uang dari Ding Liang, mengambil apapun yang bisa dia dapatkan, tahu betul bahwa Ding Liang tidak dapat berbuat apa-apa padanya sesudahnya. Memang, Hao Ju tidak lebih dari preman jalanan yang suka memanfaatkan hasil yang mudah, hanya diangkat ke langit oleh orang-orang naif seperti Ding Liang dan Ding Lijuan. Sebelumnya, Hao Ju hanya bermaksud memeras sejumlah uang belanja, tapi sekarang, setelah melihat Han Jingting, dia berubah pikiran. Jika dia bisa menghasilkan banyak uang dan pada saat yang sama memanfaatkan keindahan yang luar biasa ini, itu akan menjadi lebih mendebarkan. Dengan pikirannya dibuat-buat, Hao Ju kemudian melanjutkan, 2 juta, dan saya jamin, saya akan menangani masalah ini dengan bersih dan indah. Namun, awalnya kami menyepakati 5 juta, dan sekarang tiba-tiba turun menjadi 2 juta. Itu celah yang cukup besar. Jika Anda tidak membuatnya sepadan dengan waktu kita, saya khawatir saudara-saudara saya di sini tidak akan setuju. Antek-antek itu segera memukul dada mereka dan berteriak, itu benar, kami tidak setuju. Anda harus membuatnya berharga. Han Jingting bertanya, apa yang kamu inginkan sebagai kompensasi? Dengan tatapan sombong, Hao Ju berkata, sederhana. Anda kekurangan 3 juta, jadi buat saja dengan minuman. 3 juta, 30 minuman. 1 minuman seharga 100.000. Ini kesepakatan yang cukup bagus, bukan? Apa, 30 minuman? Han Jingting mengerutkan kening, apakah kamu bercanda? Hao Ju mencibir, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Jika kamu tidak ingin minum, tidak apa-apa juga. Bayar saja. Minum, atau bayar uangnya, pilih salah satu. Dalam hatinya, Hao Ju sudah menghitung, 30 minuman, dan tidak peduli seberapa baik toleransi alkohol Han Jingting, dia pasti akan menjadi lumpuh. Kemudian, dia dapat menemukan alasan untuk mengirim Ding Liang dan yang lainnya pergi, dan dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan dengan CEO cantik ini. Mendengar istilah Hao Ju, Han Jingting benar-benar marah. Dia hanya menyetujui 2 juta pada awalnya untuk menghindari menimbulkan masalah bagi orang tuanya, kompromi yang enggan, tetapi sekarang pihak lain meningkatkan tuntutan mereka, membuat permintaan yang lebih keterlaluan. Jika kamu ingin minum, silakan sendiri, ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah mengatakan ini, Han Jingting berbalik untuk pergi secara langsung. Namun, Hao Ju langsung marah, menurutmu kamu bisa pergi begitu saja setelah berhutang minum padaku? Tidak semudah itu. Di tengah berbicara, beberapa pria kekar bergegas dan menghalangi jalan Han Jingting. Wajah Han Jingting berubah, menurutmu apa yang kamu lakukan? Hao Ju mendengus, simpan omong kosong itu, 30 cangkir minuman keras, dan kamu tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa menghabisinya. Kamu. Han Jingting sangat marah, dia tidak menyangka Hao Ju begitu tidak tahu malu. Ding Lijuan menghela nafas dan tampak kecewa, Jingting, lihat apa yang telah kamu lakukan. Saudara Ju dengan senang hati bersedia menyelesaikan masalah untuk Anda, namun Anda bersikeras untuk membuatnya seperti ini. Mata Han Jingting membelalak, jelas Ding Liang yang telah menyetujui tuntutan Hao Ju tanpa persetujuannya, memaksanya ke sudut, dan sekarang dia disalahkan karenanya. Kemudian Ding Lijuan menoleh ke Hao Ju sambil tersenyum, Saudara Ju, kamu adalah teman Xiao Liang, dan kita semua bukan orang luar di sini. Inilah yang akan kita lakukan, kita akan minum 30 cangkir ini untuk Jingting Xiao Liang, Han Tua, dan aku. Anggap itu permintaan maaf padamu. Mari kita lupakan semua ini. Dalam pandangan Ding Lijuan, karena Saudara Ju adalah teman Ding Liang, dia tidak akan terlalu ingin menyusahkan mereka, itu pasti semua pembicaraan. Selama mereka memberikan wajah yang cukup kepada pihak lain, semuanya bisa diselesaikan dengan lancar. Saat Ding Lijuan berbicara, dia mengambil secangkir minuman keras dan menenggaknya sekaligus, aku sudah mabuk, kamu lakukan sesukamu. Haha, pukul. Sebelum Ding Lijuan bahkan bisa tertawa terbahak-bahak, Hao Ju menamparkan wajahnya. Sesukamu ibumu. Kamu pikir kamu siapa, pas untuk minum minumanku. Ding Lijuan jatuh ke tanah, benar-benar linglung. Dia tidak menyangka Hao Ju tidak memberi Ding Liang wajah sama sekali dan menyerangnya secara langsung. Ding Liang, setelah menyaksikan pemandangan ini, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak berdiri di depan Hao Ju, jika bukan karena beberapa teman cuaca cerah, Saudara Ju bahkan tidak akan tahu namanya. Han Jingting melihat Ding Lijuan dipukul dan dipenuhi amarah, apa yang kamu lakukan, beraninya kamu memukul seseorang.
Han Bowen juga mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan menelepon polisi. Hao Ju tampak kesal, sialan, cukup dengan kebisingannya. Ayo, buang ketiga sampah ini untukku. Saya ingin minum dengan Presiden Han sendirian. Hao Ju memang berencana untuk mengirim Ding Lijuan dan yang lainnya pergi, dan sekarang dia mengambil kesempatan untuk melakukan hal itu. Para bawahan jelas memahami niat Hao Ju dan mengangguk dengan seringai jahat, mengerti, Saudara Ju. Orang-orang kekar tidak berpikir dua kali sebelum melemparkan Ding Lijuan dan yang lainnya keluar dari kamar pribadi. Sekarang, hanya Han Jingting yang tersisa di dalam ruangan. Tatapan Hao Ju melekat pada Han Jingting dengan rakus, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, kedamaian dan ketenangan, Presiden Han, kamu bisa mulai minum. Bab 333 Apakah Anda cocok menjadi orang tua? Han Jingting dipenuhi dengan rasa malu dan marah, dia tidak pernah membayangkan dirinya dalam kesulitan seperti itu. Apakah kita saudara perlu memberi Anda minuman secara pribadi? Hao Ju berkata mengejek. Para antek di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Atau apakah kamu ingin kakakmu memberimu makan dari mulut ke mulut? Hahaha. Seseorang berkata cabul. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan bahasa kotor mereka, Han Jingting sangat marah. Tapi dia juga sangat sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Hao Ju, tidak ada yang tahu tindakan berlebihan seperti apa yang mungkin dia lakukan. Jadi, jika saya meminum 30 cangkir ini, Anda akan membiarkan saya pergi? Han Jingting bertanya. Hao Ju mengangguk, tentu saja. Kapan saya pernah melanggar kata-kata saya? Setelah mendengar jaminan Hao Ju, Han Jingting akhirnya memutuskan dan mengambil secangkir alkohol untuk diminum dalam satu tegukan. Kemudian dia minum cangkir kedua, dan cangkir ketiga. Melihat Han Jingting terus minum, senyum sombong dan dingin muncul di bibir Hao Ju. Pergi. Angan-angan. Bahkan jika dia akan pergi, dia harus menyenangkanku dulu. Tak lama, setelah menenggak 5 cangkir, Han Jingting mulai merasa sedikit mabuk. Melihat Han Jingting yang memerah dan sangat menarik di depannya, Hao Ju menjadi semakin bersemangat. Presiden Han, mengapa berhenti setelah baru memulai? Cepat, terus minum. Hao Ju mendesak. Han Jingting mendidih dengan amarah di dalam, tapi dia tidak punya pilihan selain terus minum. Menyaksikan alkohol mengalir ke bibir merah Han Jingting yang indah, Hao Ju merasakan panas yang tumbuh di tubuhnya. Teruslah minum, lanjutkan, begitu kamu mabuk, kamu akan berada di rahmatku. Sementara itu, di luar ruang pribadi, ada yang tidak beres dengan Jingting. Bisakah sesuatu terjadi? Kita harus segera menelepon polisi. Han Bowen berkata dengan cemas. Kami tidak bisa memanggil polisi. Jika Saudara Ju tahu kami menelepon, dia pasti tidak akan membiarkan kami lolos. Ding Liang berkata dengan takut-takut. Han Bowen sangat marah, apa yang kamu khawatirkan pada saat seperti ini? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Jingting di sana, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Ding Lijuan tergagap, itu seharusnya tidak seburuk itu, kan? Saudara Ju setidaknya adalah teman Xiao Liang, dia seharusnya tidak melakukan apapun pada Jingting. Saya pikir dia mungkin hanya bercanda dengan Jingting. Itu benar, Saudara Ju pasti tidak akan melakukan apapun pada saudara perempuan saya, dia akan memberi saya beberapa wajah, Ding Liang dengan cepat menambahkan. Kata-kata Ding Liang hanya membuat Han Bowen meledak. Apakah kamu bahkan percaya dengan apa yang kamu katakan? Han Bowen menoleh ke Ding Lijuan, dia mengunci Jingting di sebuah ruangan sendirian dan kamu menyebutnya lelucon. Apakah tamparan yang dia berikan padamu sebelumnya juga sebuah lelucon? Lalu dia menatap Ding Liang, dan kamu berani berbicara tentang wajah. Jika Anda bahkan memiliki sedikit pun martabat di matanya, apakah dia akan secara terbuka menuntut 5 juta dari kami? Jika bukan karena kamu menyetujui 5 juta itu langsung, Jingting tidak akan berakhir dalam situasi ini. Ini semua salahmu. Ding Lijuan segera tersinggung, Han Bowen, apakah kamu bahkan memiliki hati nurani ketika kamu mengatakan itu? Apakah Xiao Liang melakukannya untuk dirinya sendiri? Dia setuju untuk membantu Jingting. Itu semua karena Jingting berbicara tiba-tiba dan membuat Saudara Ju marah, apa hubungannya dengan Xiao Liang? Kamu. Han Bowen gemetar karena marah. Wanita itu, selalu membela orang luar. Lupakan saja, aku menelepon polisi sekarang, aku tidak bisa membiarkan Jingting mendapat masalah. Han Bowen mengeluarkan teleponnya untuk menelepon polisi, hanya untuk direnggut oleh Ding Liang. Paman, kamu tidak bisa menelepon polisi. Jika Saudara Ju mengetahuinya, dia akan membunuhku. Ding Lijuan juga meraih telepon, menimpali, tepatnya, belum ada masalah. Mengapa menelepon polisi?
Jika Anda membuat Xiao Liang mendapat masalah, maka akan ada masalah besar. Han Bowen, hampir menjadi gila karena urgensi, berkata, tidak ada masalah sekarang, tetapi jika sesuatu terjadi, itu akan terlambat. Jingting adalah darah daging kita sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah kamu hidup dengan dirimu sendiri? Saya. Setelah mendengar kata-kata Han Bowen, Ding Lijuan ragu-ragu, tetapi tangannya masih menolak untuk melepaskan telepon. Saat itu, beberapa sosok sudah berjalan menyusuri lorong ke arah mereka. Chen Xuan, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Chen Xuan yang telah tiba, Ding Lijuan langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun, pada saat ini, Chen Xuan tampak semakin kesal. Cui Ruyun telah menginstruksikan seseorang untuk mengawasi pintu kamar pribadi sejak dini, dan baru saja, bawahannya telah memberitahunya tentang Han Jingting yang ditinggalkan sendirian di kamar pribadi. Cui Ruyun ingin segera bergegas, dan saat Chen Xuan tiba, mereka datang bersama. Memikirkan bagaimana Ding Lijuan dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa saat melihat Han Jingting ditinggal sendirian di kamar pribadi oleh Hao Ju, Chen Xuan merasakan api membumbung di dalam hatinya. Tanpa mengakui Ding Lijuan, dia berkata langsung kepada Cui Ruyun, buka pintunya. Ding Lijuan menjadi agak panik, Chen Xuan, apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, saudara Ju bukan sembarang orang. Jangan membuat masalah bagi kami. Chen Xuan menatapnya dengan jijik, takut akan masalah jadi kamu hanya melihat putrimu dikurung di kamar oleh sekelompok preman, apakah kamu pantas menjadi orang tua? Apa yang kamu katakan? Siapa yang Anda katakan tidak pantas menjadi orang tua? Kamu bajingan, katakan itu lagi jika kamu berani. Ding Lijuan berusaha bergerak melawan Chen Xuan tetapi ditangkap oleh pergelangan tangan oleh Cui Ruyun. Di wilayah saya, bukan giliran Anda untuk membuat keributan. Ding Lijuan dikuasai oleh kehadiran Cui Ruyun. Yang lainnya adalah keponakan Cui Fengjiu, kakak perempuan Yun yang mengesankan, bukan seseorang yang bisa dia provokasi dengan enteng. Sementara Ding Lijuan ditahan, Chen Xuan sudah melangkah ke ruang pribadi. Baru saja memasuki ruangan, dia melihat Han Jingting dengan putus asa meminum alkohol, dengan lebih dari selusin gelas kosong di depannya. Chen Xuan. Mata Han Jingting memerah, jelas dia sangat mabuk. Melihat ini, Chen Xuan diliputi amarah. Bajingan terkutuk ini, memaksa istrinya untuk minum alkohol, jelas tidak berniat baik, benar-benar tercela. Ayo, Chen Xuan, minum bersamaku. Han Jingting, mabuk dengan senyum cerah, mengambil gelas untuk diminum bersama Chen Xuan. Chen Xuan merasakan gelombang sakit hati, menyita minuman Han Jingting, dan memeluknya erat-erat. Jingting, kamu mabuk, berhenti minum. Begitu berada di pelukan Chen Xuan, Han Jingting sepertinya merasa aman, keracunan yang ditekan memukulnya sekaligus saat tubuhnya lemas dan dia pingsan. Chen Xuan buru-buru memeluknya erat-erat untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Di belakang mereka, Cui Ruyun menyaksikan pemandangan itu dengan luapan emosi. Perhatian yang ditunjukkan pria ini membuatnya sangat iri, betapa dia berharap dia bisa menjadi orang yang ada di pelukannya. Hao Ju dan teman-temannya telah menekan Han Jingting untuk minum, dengan semangat tinggi, tetapi mereka tiba-tiba diinterupsi oleh Chen Xuan dan segera menjadi marah. Sialan, siapa kamu? Tidakkah kamu melihat kita sedang minum di sini? Keluar dari sini. Bab 334. Saya akan memberi Anda cukup minum. Chen Xuan mengabaikan kata-kata Hao Ju dan malah menatap Cui Ruyun. Ruyun, bisakah kamu membawa istriku untuk beristirahat sebentar? Pada saat ini, Chen Xuan tampak sangat tenang, tetapi Cui Ruyun sangat menyadari bahwa ini tidak lebih dari ketenangan sebelum badai. Pria ini pasti akan membalas dendam pada wanita yang dicintainya. Dimengerti. Setelah mengatakan itu, Cui Ruyun menginstruksikan seseorang untuk membantu Han Jingting yang mabuk dan segera meninggalkan kamar pribadi. Di luar kamar pribadi, Han Bowen dan yang lainnya melihat Han Jingting dibawa pingsan karena mabuk, dan ekspresi mereka semua berubah. Han Bowen sangat marah, saya selalu mengatakan bahwa itu saudara Ju sialan itu tidak ada gunanya. Ding Lijuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik Cui Ruyun ke samping untuk menuntut, di mana Chen Xuan? Kenapa dia tidak keluar? Mari kita luruskan satu hal, jika Chen Xuan memukul seseorang di sini, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah mengatakan ini, masih belum diyakinkan, dia memanfaatkan pintu yang tertutup dan berteriak ke kamar pribadi, Saudara Ju, kami tidak mengenal pria di dalam, dia tidak ada hubungannya dengan kami. Pada titik ini, pikiran pertama Ding Lijuan adalah menjauhkan diri dari Chen Xuan, untuk menghindari kemarahan Saudara Ju. Melihat reaksi Ding Lijuan, Cui Ruyun menghela nafas kecewa dan membawa Han Jingting pergi. Di dalam kamar pribadi saat ini, Hao Ju sangat marah saat melihat Han Jingting dibawa pergi. Sial, kita belum selesai minum. Siapa yang melepaskannya?
Bawa dia kembali padaku sekarang, atau aku tidak akan bersikap sopan. Wajah Chen Xuan menjadi dingin, minuman yang belum selesai istri saya akan menghabiskannya untuknya. Dengan itu, Chen Xuan mengambil sebuah botol dari meja dan tanpa sepatah kata pun, menabraknya ke kepala Hao Ju. Krek! Hao Ju berteriak, memegangi kepalanya saat dia jatuh ke tanah. Kakak Ju. Apakah kamu baik-baik saja, saudara Ju? Beberapa antek panik dan bergegas maju untuk membantunya berdiri. Hao Ju sangat marah, persetan, baiklah pantatku. Tidak bisakah kamu melihat kepalaku terbuka lebar? Apa-apaan yang kamu tunggu? Tangkap dia. Atas perintah Hao Ju, 7 atau 8 antek bergegas maju dan menyerang Chen Xuan. Kemarahan Chen Xuan tidak memiliki jalan keluar, dan orang-orang ini hanya berlari ke garis tembak. Satu pukulan dilemparkan, dan seorang pesuruh dikirim terbang di atas meja makan, kepalanya membentur dinding dan langsung mengecatnya dengan darah. Kemudian, dengan tendangan, pesuruh lain tergeletak di atas meja makan, membalikkan seluruh meja. Chen Xuan mengambil mangkuk mengepul dari udara sesuka hati. Chen Xuan melemparkannya ke belakang, dan semangkuk penuh sup panas langsung menghantam wajah pesuruh. Wajah pesuruh itu langsung memerah dan bengkak karena luka bakar, jatuh ke tanah sambil berteriak seperti hantu yang melolong kesakitan. Antek-antek yang tersisa dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pria ini sebelum mereka menjadi begitu kejam, bahkan lebih kejam dari para penjahat ini. Sebelum mereka bisa bereaksi, Chen Xuan sudah melakukan pendekatannya. Dalam sekejap mata, antek-antek yang tersisa juga jatuh ke tanah tanpa kecuali, masing-masing menemui nasib yang lebih buruk daripada yang terakhir. Melihat antek-anteknya tergeletak di lantai, Hao Ju merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh hari ini. Baiklah, kamu tangguh, aku menyerah hari ini. Ayo pergi. Hao Ju mencoba menyelinap pergi, tetapi pintu kamar pribadi diblokir oleh Chen Xuan. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Memaksa istri saya untuk minum, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi tanpa konsekuensi apapun? Mata Chen Xuan sedingin es saat dia menatap Hao Ju, yang mau tidak mau mundur ketakutan. Kamu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Chen Xuan tidak menjawab, tetapi menjentikkan jarinya ke manajer terdekat. Bawa semua baijiu dari tokomu. Manajer tahu Chen Xuan adalah VIP Cui Ruyun dan tentu saja tidak berani mengabaikan permintaannya, segera menginstruksikan stafnya untuk memindahkan minuman keras. Beberapa menit kemudian, belasan kasus baijiu menumpuk di depan Hao Ju dan anak buahnya. Kamu sangat suka minum, bukan? Hari ini, aku akan membiarkanmu minum sampai kenyang. Kamu tidak diizinkan pergi sampai semua ini hilang. Manajer yang cerdik membawa kursi untuk diduduki Chen Xuan. Chen Xuan duduk, menyalakan sebatang rokok, dan menatap Hao Ju, ayo, mulai. Hao Ju dan anak buahnya menatap kosong pada selusin kotak baijiu di depan mereka. Hanya ada 9 dari mereka. 9 orang meminum selusin kotak baijiu, bukankah itu dongeng? Seorang pria kekar berdiri. Sialan, apa maksudmu dengan ini? Anda pikir kami hanya akan minum karena Anda menyuruh kami? Izinkan saya memberitahu Anda, kami semua berasal dari jalanan, dan jika Anda benar-benar membuat kami kesal, percaya atau tidak, kami akan mengambil kesempatan untuk mengacaukan seluruh keluarga Anda. Pria kokoh ini, yang dikenal sebagai Qiang Zi, adalah salah satu orang kepercayaan Hao Ju dan yang paling berpengaruh di antara grup selain Hao Ju. Setelah menjalani hukuman karena penyerangan yang disengaja, Qiang Zi terkenal kejam dan secara alami marah karena dipaksa minum oleh Chen Xuan, melotot keras dan mengeluarkan ancaman langsung. Menyusul ledakan Qiang Zi, bawahan lainnya juga berteriak dengan arogan, berteriak-teriak untuk membalas dendam pada Chen Xuan di masa depan. Mendengar kata-kata ini dari Qiang Zi dan yang lainnya, wajah Chen Xuan langsung menjadi dingin. Dia hanya bermaksud untuk menghukum orang-orang ini, membuat mereka sedikit menderita atas tindakan mereka. Tapi sekarang, mereka berani mengancam keluarganya, dan ini benar-benar melewati batas merahnya. Baiklah, karena kamu tidak ingin minum, aku tidak akan memaksamu, kata Chen Xuan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi sombong muncul di wajah Qiang Zi. Begitu banyak untuk tidak diizinkan pergi sampai semuanya mabuk. Menakut-nakutinya sedikit dan dia mundur. Ternyata dia hanya karung kosong yang terlihat tangguh di luar. Hao Ju dan yang lainnya juga tampak meremehkan, berpikir bahwa ancaman Chen Xuan hanya untuk pertunjukan, yang konyol. Namun, pada saat berikutnya, sebelum orang banyak bereaksi, Chen Xuan bergerak cepat, menyerang Qiang Zi dalam sekejap. Tak! Sebuah sumpit jatuh langsung ke rongga mata Qiang Zi, membutakannya di satu mata dan menutupi wajahnya dengan darah. Ah! Qiang Zi menjerit menusuk dan kemudian segera pingsan karena rasa sakit. Desis! Terkesiap keterkejutan kolektif melewati kamar pribadi.
Hao Ju dan anak buahnya benar-benar ketakutan, baru sekarang menyadari bahwa pria di depan mereka ini jauh lebih kejam daripada yang mereka bayangkan. Bahkan manajer perjamuan kota Huai dan beberapa penjaga keamanan terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Teman Presiden Cui, bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Chen Xuan memandang Hao Ju dan kelompoknya, bagaimana dengan itu, apakah ada orang lain yang tidak mau minum? Jangan khawatir, saya tidak pernah memaksa siapapun. Hao Ju dan anak buahnya mengutuk ke dalam hati, sialan, jika ini bukan paksaan, apa itu? Kau tidak membodohi siapapun. Pada titik ini, di mana bisa Hao Ju dan anak buahnya berani menunjukkan sedikit pun pembangkangan. Kita akan minum. Kita akan minum. Dengan itu, satu persatu, Hao Ju dan yang lainnya mengambil botol-botol itu dan mulai minum. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan pribadi dipenuhi dengan suara mereka menenggak baijiu. Ingatlah bahwa ini semua adalah minuman keras yang tahan lama, dan bahkan bagi mereka yang memiliki toleransi alkohol tinggi, minum seperti ini bukanlah lelucon. Tak lama kemudian, setiap orang dari kelompok Hao Ju telah menjatuhkan setengah jin baijiu, semua merasa seolah-olah mereka telah menelan bara panas, sangat tidak nyaman. Meskipun begitu, mereka tidak berani mengeluh dan harus mengertakkan gigi dan bertahan. Akhirnya, setelah satu botol dijatuhkan, kebanyakan dari mereka sudah mabuk dan hampir tidak bisa berdiri. Chen Xuan bahkan tidak melihat mereka, suaranya dingin saat dia memerintahkan, lanjutkan. Bab 335. Minumlah sepuasnya. Hao Ju dan anak buahnya tidak punya pilihan selain membuka botol lagi. Kali ini, setengah botol baru saja ditelan sebelum seseorang tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan langsung muntah. Bahkan Hao Ju, yang memiliki toleransi yang baik terhadap alkohol, merasa sulit untuk bertahan. Kakak, kami benar-benar tidak bisa minum lagi, kami tahu kami salah, tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan kami. Bawahan itu juga memohon pada Hao Ju. Chen Xuan tidak tergerak, tunjukkan belas kasihan. Apakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada istri saya sebelumnya? Terus minum. Hao Ju dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain terus mencubit hidung mereka dan memaksa alkohol turun. Akhirnya, botol kedua benar-benar dikosongkan. Bagi orang biasa, minum 70 hingga 80 ml minuman keras sudah mengesankan. Sekarang, masing-masing anak buah Hao Ju telah mengonsumsi 1 liter penuh minuman keras, jauh melebihi batas mereka. Beberapa pria tidak tahan lagi dan mulai muntah tak terkendali. Ruang VIP segera dipenuhi dengan bau alkohol, asam lambung, dan makanan yang tidak tercerna, cukup untuk membuat siapapun muntah. Bahkan Hao Ju tidak bisa lagi menahan diri, perutnya sakit parah. Kakak, kita benar-benar tidak bisa mengatasinya lagi. Tolong selamatkan kami, jika terus seperti ini, seseorang akan benar-benar mati. Tolong, selamatkan hidup kami, kasihanilah kami. Hao Ju dan bawahannya berlutut di lantai, bersujud dengan putus asa. Chen Xuan memandang mereka, menarik sedikit rokoknya, dan mengucapkan satu kata saja, minumlah. Kata itu mengirim Hao Ju dan anak buahnya ke dalam jurang yang dingin. Setelah mengkonsumsi 2 liter minuman keras, terus seperti ini pasti akan merenggut nyawa mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka berani melanggar perintah Chen Xuan, nasib mereka akan lebih buruk dari ini. Tanpa alternatif lain, Hao Ju dan anak buahnya membuka botol ketiga. Kali ini, begitu mereka mulai, seseorang tidak bisa melanjutkan dan berbaring di tanah, menangis terseduh-seduh. Orang lain sangat mabuk sehingga mereka jatuh ke lantai dan hampir pingsan. Chen Xuan berbisik kepada manajer dan yang lainnya di belakangnya, sepertinya mereka butuh bantuan darimu. Manajer itu mengangguk mengerti, Tuan Chen. Beberapa penjaga bergegas ke depan, menangkap orang-orang di tanah, dan mulai menuangkan alkohol dengan paksa ke dalam mulut mereka. Orang-orang ini telah menjadi tidak lebih dari wadah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena mereka terus-menerus diisi dengan alkohol. Botol ketiga dengan cepat turun, diikuti oleh botol keempat. Tapi kali ini, setelah hanya minum setengahnya, Hao Ju, yang selalu memiliki perut yang agak lemah, tidak tahan lagi. Puff! Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Hao Ju. Perutnya berdarah karena minum berlebihan. Segera setelah itu, 2 pria kuat lainnya juga memuntahkan darah, sama sekali tidak tahan. Tuan Chen, bagaimana menurutmu? Manajer melihat ke Chen Xuan untuk meminta instruksi. Ekspresi Chen Xuan dingin, lanjutkan. Chen Xuan tidak pernah bersikap lunak terhadap mereka yang berani menggertak Han Jingting. Mereka seharusnya memikirkan konsekuensinya sebelum memaksa Han Jingting untuk minum. Manajernya merasa malu. Tuan Chen ini benar-benar kejam. Saat keempat botol itu turun, masing-masing pria kuat itu memuntahkan darah tanpa kecuali.
Hao Ju sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya kejang-kejang, berkedut tanpa henti, setiap saat dia bisa menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka, yang tidak menyukai apapun selain minum, pasti sudah kenyang kali ini. Anggap ini sebagai pelajaran. Jika ada waktu berikutnya, Anda akan menggunakan kepala Anda sendiri sebagai cangkir anggur. Dengan itu, Chen Xuan berdiri dan pergi. Baru setelah Chen Xuan pergi, Hao Ju dan anak buahnya jatuh ke tanah, menangis lega. Mereka benar-benar mengalami apa artinya berada dalam keputusasaan total. Menyaksikan Hao Ju dan krunya dalam keadaan menyedihkan, wajah manajer itu memperlihatkan senyum mengejek. Dari semua orang yang harus dipusingkan, mereka harus memilih istri pria kejam ini. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Baiklah, bawa mereka ke rumah sakit, dan pastikan mereka melunasi tagihannya terlebih dahulu. Setelah meninggalkan kamar pribadi, Chen Xuan naik ke atas. Ini adalah ruangan yang digunakan Cui Ruyun untuk beristirahat, tempat Han Jingting sudah menetap. Melihat Han Jingting tertidur lelap, Chen Xuan akhirnya rileks dan meninggalkan ruangan bersama Cui Ruyun. Saya sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Rupanya, perusahaan Nona Han telah diganggu oleh beberapa orang baru-baru ini, dan orang tuanya mencari Hao Ju untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Mereka tidak curiga bahwa Hao Ju memiliki niat buruk dan menargetkan Nona Han. Cui Ruyun menceritakan secara singkat seluruh situasinya. Chen Xuan agak terkejut. Jiaren Corporation bermasalah. Mengapa Han Jingting tidak pernah menyebutkan ini? Apakah karena dia tidak ingin mengganggunya? Jika itu masalahnya, maka wanita ini benar-benar sangat bodoh. Cui Ruyun melanjutkan, saya juga meminta seseorang menggali Hao Ju. Dia tidak lebih dari preman jalanan dari Jalan Jingkai, biasanya menjalankan pusat pemandian dan rentenir. Dia tidak memiliki pengaruh yang nyata. Sepertinya Nona Han dan keluarganya tertipu. Chen Xuan menghela nafas. Bukan Han Jingting yang tertipu, itu adalah Ding Lijuan dan keluarganya. Sangat menggelikan dan menyedihkan bahwa mereka takut menyinggung karakter sepele seperti itu dan mengabaikan keselamatan Han Jingting. Orang yang membuat masalah untuk Jiaren Corporation sepertinya tidak biasa, Chen Xuan. Apakah Anda ingin bibi saya campur tangan dan menyelesaikan masalah ini? Cui Ruyun menyarankan. Chen Xuan dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya bisa menangani masalah sepele seperti itu sendiri. Kamu merawat Jingting dengan baik untukku. Aku akan segera kembali. Karena itu, Chen Xuan turun ke bawah, masuk ke mobilnya, dan melaju menuju Jiaren Corporation. Sementara itu, karyawan Jiaren Corporation masih menanggung perundungan para bajingan. Siang biasanya adalah istirahat makan siang, dan beberapa karyawan yang keluar untuk makan siang tercengang melihat sekelompok preman menghalangi pintu masuk gedung, menolak untuk membiarkan mereka kembali ke dalam. Beberapa karyawan wanita berusaha berunding dengan mereka, hanya untuk diganggu oleh para preman, menyebabkan para karyawan buru-buru melarikan diri dengan ketakutan. Pada saat itu, para preman dengan berani menjaga pintu masuk. Tidak ada karyawan Jiaren Corporation yang bisa masuk atau keluar dengan sengaja. Staf keamanan Jiaren Corporation telah dipukuli oleh para preman ini sekali, dan sekarang hanya 7 atau 8 dari mereka yang tersisa, tidak berani terlibat dalam konfrontasi dan hanya bisa menyaksikan rekan kerja mereka dilecehkan. Orang kasar bertato itu telah mengambil kursi dari lobi perusahaan, dengan angkuh duduk di pintu masuk dengan menyilangkan kaki, dan mulai melontarkan hinaan. Hahaha, kamu ingin masuk? Orang-orang itu bisa merangkak di bawah selangkanganku, katanya sombong. Adapun para wanita, baiklah, biarkan aku merasakan seperti apa kedua hal di dadamu itu. Hahaha. Para bajingan lainnya tertawa terbahak-bahak di sisinya. Karyawan Jiaren Corporation dipenuhi dengan rasa malu dan marah tetapi tidak berdaya. Saat cendekiawan bertemu tentara, para pekerja kantoran ini, ketika menghadapi penjahat seperti itu, sepertinya tidak punya pilihan selain menerimanya. Melihat orang-orang di sekitarnya penuh rasa malu namun tak berdaya, orang kuat bertato itu menjadi lebih berjaya. Tapi saat itu, suara menderu dari sebuah mesin terdengar dari jauh ke dekat. Kerumunan mendongak untuk melihat pendekatan Volkswagen CC putih seperti binatang buas putih liar, tiba dengan momentum yang mengesankan. Bab 336 Presiden Chen sangat tampan. Preman bertato itu tidak sabar, sial, Volkswagen yang jelek berani menerobos. Hentikan dia untukku. Ya, Pak. Beberapa bawahan, mengacungkan tongkat, berteriak dan bergegas menuju Volkswagen. Namun, saat mereka mendekat, mereka menemukan Volkswagen tidak menunjukkan tanda-tanda pengereman. Sial, berhenti. Hentikan mobilnya, para bawahan berteriak putus asa. Alih-alih berhenti, Volkswagen malah menginjak pedal gas dan melaju kencang. Bawahan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dirobohkan oleh mobil, tidak mengalami cahaya jatuh.
Preman bertato itu tercengang, dia tidak pernah membayangkan pengemudi Volkswagen akan benar-benar berani menerobos. Volkswagen CC sangat cepat dan dalam sekejap, itu ada di tangan preman bertato itu. Tanpa cara untuk menghindar, preman itu mengambil sikap berani dan meneriaki Volkswagen yang mendekat, "Sial, coba pukul aku." Menurut pendapat preman bertato itu, di siang bolong, dia pikir pihak lain tidak akan berani melakukan apapun padanya, tidak lebih dari menggertak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan hukumannya, Volkswagen CC tanpa menambah kecepatan, langsung menabraknya. Bang! Preman bertato itu, bersama dengan kursi di bawahnya, terbang ke belakang dan menabrak lobi lantai pertama perusahaan. Kaki preman bertato itu langsung menabrak kelainan bentuk, patah, dan dia berbaring di tanah, mengeluarkan teriakan yang menusuk. Faktanya, ini adalah Chen Xuan yang menahan diri, dia telah menginjak rem dengan keras pada detik terakhir. Jika tidak, preman bertato itu akan menderita lebih dari sekadar patah kaki, pada kenyataannya, hidupnya akan dalam bahaya. Adegan itu tiba-tiba dipenuhi dengan terengah-engah. Semua orang tercengang. Siang bolong, serangan langsung, pengemudi Volkswagen CC benar-benar tangguh. Para karyawan Jiaren Corporation merasakan kegembiraan yang luar biasa, berurusan dengan bajingan dan pengganggu ini pantas mendapatkan tindakan tegas seperti itu. Pengemudi Volkswagen CC, dia melakukan apa yang mereka inginkan tetapi tidak berani melakukannya. Pada saat itu, pintu Volkswagen CC terbuka, dan Chen Xuan melangkah keluar dengan wajah tenang. "Ini Presiden Chen." Yang San berseru di tengah kerumunan, wajahnya penuh dengan kejutan yang menggembirakan. Dalam pandangan Yang San, selama Presiden Chen ada di sini, semua masalah akan diselesaikan secara menyeluruh. Karyawan Jiaren Corporation merasakan hal yang sama seperti Yang San. Mereka semua telah menyaksikan secara langsung bagaimana Presiden Chen memaksa Wu Donglai dan eksekutif senior lainnya untuk berlutut dan memohon belas kasihan sebelum mengusir mereka dari perusahaan. Dalam ingatan staf, Presiden Chen adalah pria yang berdiri di belakang CEO wanita, maha kuasa. Para bajingan benar-benar tercengang saat ini. Datang dan segera mematahkan kaki bos mereka. Siapa yang tidak takut dengan orang gila ini? Berani memukul bos kita, mendapat permintaan kematian. Keluar dari obrolan sialan itu dan kalahkan dia. Tanpa sepatah kata pun, para bajingan mengayunkan tongkat mereka, menyerang Chen Xuan. Karyawan laki-laki dan penjaga keamanan Jiaren Corporation ragu-ragu, tidak yakin apakah akan maju untuk membantu. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan, mereka melihat Chen Xuan bergerak cepat. Dalam hitungan detik, selusin bajingan aneh itu semuanya telah dijatuhkan ke tanah oleh Chen Xuan. Ya Tuhan, itu luar biasa. Presiden Chen sangat keren. Tuhan di antara manusia. Karyawan Jiaren Corporation, terutama staf wanita, semuanya menatap Chen Xuan dengan mata penuh kekaguman saat ini. Mengemudi langsung ke orang-orang jahat dan mengirim mereka terbang, dengan mudah menjatuhkan lebih dari selusin bajingan, dia adalah tujuan pacar. Ini adalah separuh lainnya yang mereka impikan di dalam hati mereka. Sementara itu, Chen Xuan langsung menuju Hulk bertato. "Bicaralah, siapa yang memutusmu untuk membuat masalah?" Hulk bertato itu memelototi pria yang telah mematahkan kakinya dengan kebencian yang mendidih di antara giginya yang terkatup. "Aku bilang kamu bajingan, tunggu saja, kamu sudah selesai. Dan begitu juga Jiaren Corporation. Anda berani memukul kami, saya jamin Anda tidak akan bisa berbaur di zona pengembangan ini." Hulk bertato itu sangat sombong, tampaknya tidak sabar untuk membalas dendamnya. Chen Xuan menghela nafas pelan dan, tanpa sepatah kata pun, melangkah langsung ke kaki Hulk yang bertato itu. "Kamu bisa membuat ancamanmu sedikit lebih sengit, mungkin saat itu aku mungkin takut," kata Chen Xuan dengan penuh arti. Ah! Rasa sakit yang luar biasa di kakinya menyayat hati dan membelah jiwa, menyebabkan Hulk yang bertato itu meringis kesakitan. Dia segera beralih dari kesombongannya sebelumnya menjadi menangis dan memohon belas kasihan, "Kakak, saya salah, saya tidak akan pernah berani lagi." Staf Jiaren Corporation semua tersentak kaget di tempat kejadian. Itu benar-benar tampak menyakitkan untuk ditonton. Chen Xuan mengangkat kakinya, "Bicaralah, siapa yang mengirimmu?" Menahan rasa sakit yang parah, Hulk bertato itu berkata, "Memang begitu. Cao Wu, kita adalah anak buah saudara Wu." Para karyawan Jiaren Corporation mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Setelah bekerja di zona pengembangan ini untuk sementara waktu, mereka tentu pernah mendengar tentang Cao Wu ini. Cao Wu ini jelas merupakan orang besar di kota Huai, dengan pengaruh yang sangat besar, terutama di zona pengembangan. Julukan saudara Wu di zona pengembangan sama sekali bukan gelar kosong, dikatakan dia memiliki lebih dari 100 preman di bawahnya, dan bos zona pengembangan sangat waspada terhadapnya.
Bahkan para tokoh terkemuka yang bernilai ratusan juta itu ingin mendirikan perusahaan di zona pengembangan kota Huai, mereka harus terlebih dahulu menenangkan Brother Wu untuk mendapatkan pijakan. Selain itu, dikatakan bahwa saudara Wu sendiri adalah seorang ahli seni bela diri, sangat kuat, mampu menghadapi lebih dari selusin orang sendirian. Singkatnya, baik dalam hal kekuatan atau taktik, saudara Wu adalah orang yang sangat sulit untuk dipecahkan. Sekarang setelah mereka mendengar orang-orang ini berasal dari Cao Wu, mereka agak putus asa. Presiden Chen telah memukuli bawahan Cao Wu, sepertinya kali ini Jiaren Corporation benar-benar mendapat masalah serius. Pada saat ini, mendengarkan ketakutan orang banyak terhadap bosnya, Hulk yang bertato juga merasa agak berani. Dia menatap Chen Xuan dengan ekspresi menyeramkan dan berkata, "Bro, dari manapun kamu berasal, siapapun yang mengacaukan saudara kita Wu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Saya menyarankan Anda, lebih baik berhenti selagi bisa, jika tidak, saudara kita Wu pasti tidak akan melepaskan Anda." Chen Xuan mendengus pelan, "Itu berhasil, aku juga tidak berniat melepaskannya. Bawa aku ke saudaramu Wu sekarang, aku akan memberitahunya apa yang terjadi ketika kamu berani main-main dengan Jiaren Corporation." Orang-orang dari Jiaren Corporation semuanya melihat dengan heran. Presiden Chen benar-benar akan menyelesaikan masalah dengan Cao Wu, dan terlebih lagi, sendirian. Bukankah itu agak terlalu berani? Wajah Hulk yang bertato berubah, "Tidak percaya, adalah. Apakah kamu serius?" Chen Xuan, tidak tertarik untuk menjelaskan, berkata, "Berhenti berteriak, masuklah ke dalam mobil." Saat dia berbicara, Chen Xuan mencengkeram leher Hulk yang bertato dan menyeretnya ke arah mobil. Hulk bertato, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter dan beratnya hampir 200 pon, sekarang seperti ayam kecil di tangan Chen Xuan, sama sekali tidak berdaya. Setelah melemparkan Hulk bertato ke dalam mobil, Chen Xuan kemudian menyalakan Volkswagen CC dan memperkecil. Bab 337 Grandmaster 1 pukulan. Sementara itu, di Golden Honor KTV. Terletak di jantung distrik pengembangan kota Huai, Golden Honor KTV adalah klub malam paling bergengsi di seluruh zona. Dikelilingi oleh perusahaan terkemuka dan perusahaan terdaftar di kota Huai, pelanggannya sebagian besar terdiri dari para profesional kerah putih dan eksekutif perusahaan, yang menghasilkan pengeluaran yang sangat tinggi di KTV, yang menghasilkan pendapatan besar bagi Cao Wu setiap tahun. Pada saat ini, di dalam ruang pribadi tertinggi di lantai atas Golden Honor KTV, Cao Wu yang kekar menjamu tamu terhormat. Jika Guan Hong hadir, dia mungkin akan menyadari sekilas bahwa yang disebut tamu terhormat ini tidak lain adalah Kiao Botong, ahli tinju Tongbei yang telah dikalahkan oleh Hu Biao di Stadion Universitas Kota Huai. Tinju Tongbei keluarga Kiao memiliki reputasi yang sangat tinggi di kalangan seni bela diri kota Huai dan Beijing. Sebagai keturunan langsung dari tinju Tongbei keluarga Kiao, Kiao Botong juga menikmati prestise yang cukup besar di dunia seni bela diri di wilayah ini. Namun, kekalahannya dari Hu Biao beberapa hari yang lalu, bersama dengan ditampar dari panggung oleh Hu Biao, telah benar-benar mempermalukan Kiao Botong, memicu kemarahannya. Dan penampilannya di Golden Honor KTV hari itu karena undangan dari Cao Wu. Orang luar hanya tahu bahwa Cao Wu memiliki keterampilan seni bela diri yang kuat, mampu menghadapi 10 lawan sendirian. Dengan keterampilan inilah dia awalnya mengukir wilayahnya sendiri di dalam distrik pengembangan. Tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa Cao Wu benar-benar telah mempelajari tinju Tongbei dari keluarga Kiao. Dan Kiao Botong adalah saudara bela diri senior Cao Wu. Cao Wu tidak kekurangan bakat, selama waktunya di sekolah tinju Tongbei keluarga Kiao, dia hanya berada di urutan kedua setelah Kiao Botong dalam hal keterampilan dan juga merupakan tokoh kunci yang dipersiapkan oleh Tuan Tua Kiao. Sayangnya, Cao Wu secara alami sulit diatur, seringkali mendapat masalah atau menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah, melakukan tindakan tercela seperti perampokan di jalan raya dan menculik wanita. Perilaku seperti itu secara alami tidak dapat ditoleransi oleh sekte-sekte yang lurus. Setelah teguran berulang kali tidak berpengaruh, Cao Wu akhirnya diusir dari klan oleh Tuan Tua Kiao. Sejak saat itu, Cao Wu secara resmi memulai jalan bajingan dan bajingan. Yang mengejutkan semua orang, dia menemukan kekayaannya, dan dalam beberapa tahun yang singkat, Cao Wu telah menjadi kakak masyarakat dengan aset bernilai miliaran. Sialan, aku baru saja belum pernah mendengar tentang turnamen aliansi bela diri, atau aku pasti akan bergegas membalaskan dendammu, kakak. Bocah keluarga Hu itu berani menamparkan wajahmu di depan begitu banyak orang, ini secara terang-terangan membuat tinju keluarga Kiao Tongbei kita kehilangan muka. Jika saya ada di sana, saya akan membawa orang untuk membantai dia, tidak diragukan lagi. Saat Cao Wu minum, dia mengutuk dengan udara yang ganas. Kiao Botong, bagaimanapun, tampak meremehkan, simpan saja, Hu Biao telah melangkah ke alam Grandmaster setengah langkah, sendirian menantang 7 ahli top dari aliansi bela diri Beijing kami. Dengan tingkat keahlianmu yang ingin membuatnya bermasalah,
kamu mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Mendengar ini, Cao Wu juga merasa sedikit malu. Jika saya ingat dengan benar, bukankah Hu Biao baru berusia 24 atau 25 tahun? Sangat muda dan sudah menjadi Grandmaster setengah langkah. Kekuatan itu memang menakutkan. Meskipun Cao Wu agak tidak puas dengan penghinaan Kiao Botong, dia tahu apa artinya menjadi Grandmaster setengah langkah. Dengan keahliannya sendiri, dia secara alami tidak cocok. Kiao Botong menyesap minumannya dan berkata dengan wajah muram, Hu Biao memang kuat, tapi yang benar-benar menakutkan bukanlah dia, tapi yang lain. Yang lain? Siapa? Tanya Cao Wu. Kiao Botong berkata, dengan kekuatan Hu Biao, hari itu aliansi bela diri Beijiang kita ditakdirkan untuk kalah tanpa keraguan. Cao Wu mengangguk, setuju sepenuhnya, dan menunggu Kiao Botong melanjutkan. Kiao Botong terus berkata, namun, pada saat kritis terakhir, kami di Beijiang memang memiliki sosok perkasa yang hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan Hu Biao. Satu pukulan. Kalahkan Grandmaster setengah langkah. Cao Wu menjadi sangat bersemangat sehingga dia berdiri, sama sekali tidak percaya pada semuanya. Di dunia seni bela diri, mereka yang bisa dianggap sebagai Grandmaster sangat sedikit dan jarang, masing-masing merupakan kekuatan dominan dalam hak mereka sendiri. Bahkan Grandmaster setengah langkah tidak jauh di belakang, menjadi ahli top dimanapun mereka ditempatkan. Namun, bahkan untuk Grandmaster sejati, mengalahkan Grandmaster setengah langkah hanya dengan satu pukulan akan sangat sulit, kecuali kekuatan Grandmaster jauh melampaui rekan-rekan mereka. Sekarang, di sini, di Beijiang, di kota Huai yang kecil ini, kekuatan setingkat Grandmaster telah muncul, secara alami memukau Cao Wu. Kakak senior, bolehkah saya tahu nama terhormat dari Master yang mengalahkan Hu Biao dengan satu pukulan? Cao Wu bertanya. Jika ada kesempatan di masa depan, Cao Wu tentu ingin menjilat tuan seperti itu. Tapi Kiao Botong menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu. Guan Hong mungkin tahu, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Saat ini, orang-orang dari aliansi bela diri di kedua Jiang menyebut orang itu Grandmaster satu pukulan. Grandmaster satu pukulan. Cao Wu berseru dengan takjub. Gelar seperti itu memang cocok dengan kekuatan tuannya. Cao Wu berseru, sial, siapa sangka kota Huai kecil ini akan menyembunyikan orang yang begitu hebat. Saya benar-benar ingin merasakan betapa kuatnya Grandmaster satu pukulan itu. Kiao Botong hanya mengejek, kamu seharusnya merasa beruntung karena Grandmaster satu pukulan itu cukup rendah hati. Jika dia benar-benar ingin menimbulkan masalah di kota Huai, saya khawatir tidak akan ada sepotong kue yang tersisa untuk Anda. Itu benar. Sepertinya saya agak beruntung. Hahaha. Ayo, kakak senior, ayo minum. Ayo minum. Dengan itu, keduanya mulai banyak minum. Tapi saat itu, keributan datang dari luar kamar pribadi. Seorang bawahan berlari ke dalam ruangan dengan panik, Saudara Wu, ada yang tidak beres, ada masalah. Cao Wu mengutuk tanpa menahan diri, sial, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat aku sedang minum dengan kakak senior? Keluar dari sini. Tapi bawahannya memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia mendekati Cao Wu dan berbisik, Saudara Wu, benar-benar ada masalah. Seorang pria tangguh telah membobol tempat itu, mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Saudara-saudara kita tidak dapat menghentikannya, dan banyak yang terluka parah. Cao Wu tampak kesal, sial, tidak bisakah begitu banyak orang menghentikan satu orang? Apa gunanya kamu? Bawahannya sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara, tetapi masih memiliki sikap menunggu Cao Wu untuk mengambil tindakan. Cao Wu tidak punya pilihan selain berkata kepada Kiao Botong, kakak senior, kamu terus minum dengan santai. Sesuatu muncul di sisiku, beri aku beberapa menit, aku akan segera kembali. Kiao Botong terus meminum minumannya dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, urus-urusanmu dulu. Cao Wu mengangguk lalu pergi bersama bawahannya. Begitu dia melangkah keluar dari kamar pribadi, Cao Wu langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia melihat bahwa seluruh koridor dipenuhi dengan anak buahnya, semuanya terbaring berantakan dengan luka-luka serius, meratap tanpa henti. Dan di ujung lorong, sesosok tubuh kurus berdiri menghadapnya. Siapa ini? Cao Wu benar-benar bingung, tidak dapat memahami ketika dia telah menyinggung orang yang begitu tangguh. Bab 338. 10 juta, aku akan membakarnya untukmu. Di seberang koridor yang panjang, Chen Xuan dengan santai mengukur Cao Wu, jadi kamu Cao Wu. Apakah Anda orang yang menyulitkan Jiaren Corporation? Cao Wu mendengus dingin, jadi bagaimana jika saya? Apa yang akan kau lakukan, Hu? 2 atau 3 lusin pria kekar yang memegang parang berdiri di samping Cao Wu, memberinya rasa percaya diri yang tak kenal takut. Faktanya, bahkan tanpa orang-orang ini, dengan kekuatannya sendiri, dia cukup percaya diri.
Chen Xuan berbicara dengan tenang, saya tidak ingin melakukan apapun, selesaikan saja skornya. Saat berbicara, Chen Xuan dengan santai membuang sesuatu. Wosh! Sebuah bayangan besar melengkung melalui koridor dan menghantam keras di depan Cao Hu. Lao Liu. Melihat orang kuat bertato di tanah dengan kedua kakinya patah, wajah Cao Hu penuh keheranan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa pemuda yang mendominasi ini datang. Ternyata, dia berasal dari Jiaren Corporation, sebuah perusahaan yang bernilai tidak lebih dari 2 miliar. Untuk sementara, Cao Hu dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengira pihak lain adalah orang yang hebat, berani menerobos masuk ke wilayahnya sendirian dan melukai anak buahnya dengan serius, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan siapa-siapa dari perusahaan publik. Chen Xuan berkata dengan dingin, Anda tidak hanya mengganggu operasi normal Jiaren Corporation, tetapi orang-orang Anda juga mengganggu karyawan perusahaan kami. Aku akan memberimu kesempatan. Bayar 10 juta sebagai kompensasi, dan saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa? Saya harus membayar 10 juta. Cao Hu tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terlucu di dunia, tertawa tak terkendali. Selalu dia, Cao Hu, yang memeras orang lain, dan sekarang seseorang berani mencoba memerasnya. Selain itu hanya karyawan kecil dari Jiaren Corporation. Pemilik baru Jiaren Corporation mengambil alih dan tidak datang untuk memberi penghormatan kepada doknya, yang merupakan satu hal, tetapi sekarang, mereka tidak hanya memukuli rakyatnya, tetapi mereka juga berani meminta uang kepadanya. Ini benar-benar mengabaikannya, Cao Hu. Sial, kamu punya keberanian. Mencoba untuk menguatkan saya. Pernahkah Anda mendengar di sekitar zona pengembangan, siapa yang berani berbicara dengan saya seperti ini? Cao Hu berteriak dengan marah. Bawahan di sampingnya juga mengacungkan parang mereka, melotot mengancam saat mereka mendukung unjuk kekuatan Cao Hu. Setiap orang biasa pasti akan takut karena akalnya saat melihat pemandangan seperti itu. Sayang sekali, di mata Chen Xuan, Cao Hu dan anak buahnya hampir tidak layak dipertimbangkan. Jadi maksudmu, kamu tidak berniat membayar uang itu? Chen Xuan bertanya dengan tenang. Cao Hu sangat marah sehingga dia bisa meludahkan darah. Apakah orang ini idiot? Pada titik ini, masih berpikir untuk memeras uang darinya, sama sekali tidak menyadari bahaya. Cao Hu segera mengambil keputusan, hari ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi dengan utuh. Kompensasi pantatmu. 10 juta, kan? Yakinlah, saat kamu mati, aku akan membakarnya untukmu. Karena itu, Cao Hu tidak membuang kata-kata lagi, mendorong tanah dengan kakinya, dan langsung menyerang Chen Xuan. Seperti Kiao Botong, Cao Hu berlatih tinju Tongbei. Pada saat ini, sosoknya melompat ke udara, seolah-olah dia adalah kera gunung liar, menerjang ke arah Chen Xuan dengan kekuatan ledakan. Dan saat Cao Hu bergerak, pintu kamar pribadi di belakangnya terbuka. Kiao Botong sama bosannya sendirian di kamar pribadi, itulah sebabnya dia ingin keluar untuk mencari udara segar. Namun, saat berikutnya, ketika dia melihat dengan jelas siapa yang dilawan Cao Hu, dia langsung menjadi pucat karena terkejut dan berteriak, Cao Hu, berhenti. Sayangnya, sudah terlambat. Pada saat ini, Cao Hu sudah mendekati Chen Xuan. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tinju Tongbei-nya akan mengalir ke Chen Xuan. Para bawahan semuanya siap untuk saat ketika saudara mereka Wu akan menjatuhkan kacang keras ini tepat di depan mata mereka. Namun, saat berikutnya, bang! Sebelum orang banyak dapat memahami apa yang telah terjadi, sosok Cao Hu tiba-tiba dikirim terbang kembali dari ujung koridor, menabrak para preman yang memegang parang. 7 atau 8 preman dikirim terbang, masing-masing dengan tulang patah. Dada Cao Hu menyerah, dan seteguk darah segar menyembur keluar. Apa itu? Para preman itu benar-benar tercengang. Cao Hu, yang dikenal di seluruh zona pengembangan karena keterampilan bela dirinya yang luar biasa, sekarang dikalahkan oleh pemuda ini dengan satu pukulan, yang tidak dapat dipercaya. Bahkan Cao Hu sendiri tidak dapat menerima hasil ini. Pada saat ini, Kiao Botong berjalan langsung ke Cao Hu. Jangan khawatir, kakak, aku baik-baik saja. Cao Hu berkata dengan susah payah. Ekspresi Kiao Botong tegas, tidak, kamu tidak baik saja kamu dalam masalah yang sangat serius. Cao Hu bingung, apa maksudmu, saudara? Kiao Botong mendengus dingin, bagaimana menurutmu? Menyinggung Grandmaster satu pukulan, beritahu saya jika itu bukan masalah. Wah, apa? Dia Grandmaster satu pukulan yang kamu sebutkan. Cao Hu benar-benar terperangah. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa karyawan dari Jiaren Corporation di hadapannya ini tidak lain adalah Grandmaster satu pukulan yang telah mengalahkan Hu Biao dan menyelamatkan aliansi bela diri Beijing dari bencana. Cao Hu merasakan keputusasaan total di dalam hatinya.
Untuk dewa seperti itu, membunuhnya tidak akan berbeda dengan menghancurkan seekor semut. Pada saat itu, Chen Xuan sudah pergi ke tempat Cao Wu berada. Sepanjang jalan, mereka yang memegang parang sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur, tidak ada yang berani bergerak. Itu adalah lelucon, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan bahkan ketika saudara mereka Wu bukanlah tandingan lawannya. Bertarung sekarang akan sama dengan merayu kematian. Sepertinya kamu tidak akan membakar uang ini sama sekali. Biarkan aku melakukannya untukmu. Saat dia berbicara, Chen Xuan mengangkat tangannya, siap untuk memukul kepala Cao Wu. Karena takut akan akalnya, Cao Wu dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan, jangan bunuh aku. Saya menyadari kesalahan saya, Grandmaster, tolong lepaskan saya sekali ini. Chen Xuan mendengus dingin, kamu punya kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Jika kamu menyesal, katakan pada Raja Yama. Chen Xuan bergerak seolah ingin memukulnya lagi, tapi Cao Wu dengan panik mulai mengoceh, tunggu, sebentar saja. Grandmaster, ada kesalahpahaman, ini semua salah paham. Kita semua berada di pihak yang sama di sini. Chen Xuan mengangkat alisnya, sejak kapan kita berada di pihak yang sama? Cao Wu melihat ke arah Kiao Botong untuk meminta bantuan, memohon, saudaraku, tolong, angkat bicara untukku. Kiao Botong merasa tidak berdaya. Itu baru kedua kalinya dia bertemu dengan Grandmaster Wan Pang ini, dan Grandmaster itu bahkan tidak tahu siapa dia. Bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu atas nama Cao Wu, dia harus didengarkan. Meskipun demikian, Kiao Botong tidak bisa hanya berdiri dan melihat Cao Wu dipukuli sampai mati, jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, Grandmaster yang terhormat, salam, nama saya Kiao Botong, penerus generasi ke-25 dari tinju Tongbe keluarga Kiao. Di Gym Universitas Kota Huai terakhir kali, saya menyaksikan Anda mengalahkan Hu Biao dan membela aliansi bela diri Beijiang kami. Mengalahkan Grandmaster Hu Biao setengah langkah dengan satu pukulan, benar-benar mengagumkan. Anda memang Grandmaster satu pukulan. Setelah sanjungan yang canggung, Kiao Botong membungkuk dalam-dalam kepada Chen Xuan, menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Chen Xuan membiarkan Kiao Botong selesai, tampak bingung, lalu. Apa hubungannya ini dengan aku yang ingin membunuhnya? Kiao Botong kehilangan kata-kata. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu bagaimana hubungan keduanya. Tapi dia harus mengatakan sesuatu. Ini terlalu canggung. Bab 339. Mabuk cinta, apakah ada obatnya? Selanjutnya, Kiao Botong tiba-tiba memikirkan sesuatu, benar, saya memiliki kenalan lama dengan Guan Hong. Grandmaster, demi Guan Hong, tolong beri Cao Wu kesempatan lagi. Chen Xuan sudah siap untuk bergerak, tetapi setelah mendengar nama Guan Hong, dia langsung berhenti. Dalam rangkaian acara baru-baru ini, Guan Hong memang telah memberinya sedikit bantuan. Sekarang mereka bahkan membesarkan Guan Hong, jika Chen Xuan tidak menunjukkan keanggunan, itu akan tampak agak tidak berperasaan. Pada akhirnya, Chen Xuan mengalah, baiklah, demi Guan Hong, aku akan mengampuni nyawanya. Mendengar ini, Kiao Botong akhirnya menarik napas lega, dan Cao Wu yang membumi juga merasakan keberuntungan yang luar biasa. Dia memang nyaris lolos dari kematian. Jangan khawatir, Grandmaster, saya akan meminta seseorang segera mengirimkan kompensasi 10 juta kepada Jiaren Corporation. Cao Wu meyakinkan, menepuk dadanya. Namun, Chen Xuan tertawa terbahak-bahak, itu harganya beberapa saat yang lalu. Sekarang, ini 1 miliar. Hati Cao Wu sakit memikirkan hal itu. 1 miliar. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkannya kembali? Tetapi pada titik ini, Cao Wu tidak berani menawar, lebih baik menjaga pegunungan hijau daripada khawatir membakar kayu. Uang yang dihabiskan dapat diperoleh kembali, tetapi nyawa yang hilang tidak tergantikan lagi. Baiklah, 1 miliar, saya akan meminta seseorang mengirimkannya segera. Kata Cao Wu dengan gigi terkatup. Chen Xuan sepertinya memikirkan sesuatu, Zhou Zhengyanglah yang mengirimmu untuk menyusahkan Jiaren Corporation, bukan? Katakan padanya, jika dia menginginkan Jiaren Corporation, datanglah secara terbuka. Jika dia berani memainkan trik kotor ini lagi, bahkan keluarga Zhou pun tidak bisa menyelamatkannya. Dengan itu, Chen Xuan berbalik dan pergi. Melihat sosok Chen Xuan yang pergi, Cao Wu benar-benar rileks, jatuh ke tanah. Bahkan keluarga papan atas seperti keluarga Qiantang Zhou tidak penting di matanya siapa di kota Huai yang pernah melihat karakter yang begitu kejam. Tampaknya mulai sekarang, yang terbaik baginya adalah tidak menonjolkan diri. Dengan kota Huai menjadi semacam tempat naga tersembunyi dan harimau berjongkok, jika suatu hari dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Setelah meninggalkan Golden Honor KTV, Chen Xuan langsung kembali ke perjamuan kota Huai.
Sebelum dia pergi lebih awal, Chen Xuan secara khusus menyiapkan obat mabuk untuk diberikan Cui Ruyun kepada Han Jingting nanti. Pada saat Chen Xuan kembali ke perjamuan kota Huai, Han Jingting sudah sadar. Jingting, bagaimana perasaanmu? Apa kau baik-baik saja? Chen Xuan bertanya. Han Jingting mengangguk, ya, aku jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudara Ju dan krunya? Apa mereka membuatmu kesulitan? Han Jingting hanya ingat mabuk ketika Chen Xuan bergegas, dan dia tidak bisa mengingat banyak hal lagi. Chen Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, dengan kakak perempuan Yun di sekitar, mereka tidak berani menyentuhku. Dibandingkan dengan Chen Xuan, orang mungkin lebih peduli dengan kondisi saudara Ju dan kelompoknya. Hampir semua dari mereka mengalami pendarahan lambung, dan bahkan jika mereka sembuh, mereka harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan. Setelah meminum begitu banyak alkohol sekaligus, mereka mungkin tidak ingin menyentuh setetes pun alkohol lagi. Lega mendengar Chen Xuan tidak terluka, Han Jingting santai, tapi kemudian dia mulai merasa sedikit bersalah. Maaf, aku membuatmu bermasalah lagi. Jika saya tahu saudara Ju adalah orang seperti itu, saya tidak akan datang. Chen Xuan tersenyum tipis, kamu memang berhutang maaf, tapi bukan karena alasan ini. Itu karena kamu mengalami kesulitan dan tidak langsung memberitahuku. Han Jingting terkejut dan dengan keras kepala membalas, Saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk menyelesaikan masalah, tanpa terlalu bergantung pada Anda. Chen Xuan tersenyum masam. Wanita ini, seperti biasa, sangat berkemauan keras. Kamu tidak ingin terlalu mengandalkanku karena kamu takut begitu kamu terbiasa, kamu tidak akan bisa meninggalkanku di masa depan, bukan? Chen Xuan menatap Han Jingting dengan penuh arti, yang merasa bingung sejenak, wajahnya yang cantik berubah menjadi merah malu-malu, siapa yang tidak bisa meninggalkanmu? Kau, jangan menyanjung diri sendiri. Melihat reaksi Han Jingting, Chen Xuan hanya bisa menganggapnya lucu. Dalam ingatan Chen Xuan, Han Jingting selalu menjadi wanita yang tampak dingin dan jauh, namun dia tidak pernah menyangka dia juga akan memiliki sisi ini padanya, sisi yang bisa diperdebatkan dengan sengit meskipun pikirannya terbuka. Chen Xuan merenung dalam hati bahwa itu wanita ini benar-benar telah berubah. Dia lebih dekat dengannya sekarang. Ya, bukan kamu yang tidak bisa meninggalkanku, tapi aku yang tidak bisa meninggalkanmu, istri. Chen Xuan berkata sambil tertawa. Mendengar pidato Chen Xuan untuknya, Han Jingting tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan gelombang kehangatan muncul di hatinya. Sama seperti Chen Xuan, dia juga merasakan kedekatan dan kehangatan emosi di antara mereka. Han Jingting menatap Chen Xuan, dan saat mata mereka bertemu, sepertinya semacam sentimen ambigu masih ada di udara. Waktu seolah berhenti pada saat ini, seolah-olah hanya ada mereka berdua yang tersisa di dunia. Gedebuk, gedebuk. Chen Xuan dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat, dan di mata Han Jingting, dia juga melihat sedikit harapan dan persetujuan. Chen Xuan menyadari bahwa ini tampaknya menjadi kesempatan bagi perasaan mereka untuk meningkat. Dalam suasana ambiguitas ini, sesuatu pasti akan terjadi. Akhirnya, Chen Xuan mengumpulkan keberaniannya dan mendekat sedikit, sementara Han Jingting sepertinya merasakan sesuatu tetapi tidak menghindar sama sekali, hanya dengan lembut menutup matanya. Semuanya tampak jatuh ke tempatnya secara alami, seolah-olah itu semua dimaksudkan untuk terjadi. Bibir Chen Xuan perlahan mendekati bibir merah Han Jingting yang indah. Ini adalah momen yang ditunggu Chen Xuan selama bertahun-tahun. Namun, saat bibir Chen Xuan hendak mencium bibir merah Han Jingting, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Nona Han, kamu. Cui Ruyun, yang tiba-tiba masuk, menyaksikan pemandangan ini. Chen Xuan dan Han Jingting sangat ketakutan sehingga mereka melompat terpisah seolah tersengat listrik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Namun semua ini sudah jatuh ke mata Cui Ruyun. Maaf, saya lupa mengetuk pintu. Cui Ruyun dengan cepat menjelaskan, tetapi hatinya sangat menderita. Pria yang sangat dia cintai sedang mencium wanita lain di kamarnya sendiri, dan dia meminta maaf untuk itu. Ini memang siksaan terbesar bagi Cui Ruyun. Oh, tidak apa-apa, kakak perempuan Yun, kata Han Jingting, wajahnya memerah karena malu. Mengingat adegan beberapa saat sebelumnya, Han Jingting agak terkejut. Dia tidak menyangka dia akan menerima pria itu begitu cepat. Dan bahkan mengizinkan ciumannya. Apakah dia sedikit terlalu tidak sopan? Cui Ruyun dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oh, itu benar, Chen Xuan, bukankah kamu baru saja berada di Jiaren Corporation? Bagaimana dengan itu? Sebelum Cui Ruyun bisa menyelesaikannya, Chen Xuan buru-buru menyela. Terima kasih atas bantuan Presiden Cui dengan masalah itu, masalah ini telah diselesaikan sepenuhnya. Han Jingting yang gembira berkata, Chen Xuan, maksudmu semua bajingan yang menyebabkan masalah di perusahaan kita telah diusir.
Chen Xuan mengangguk, itu benar, kita harus berterima kasih kepada Presiden Cui untuk ini. Tanpa dia, itu tidak akan mudah untuk diselesaikan. Han Jingting cukup terkejut, dia tidak menyangka Cui Ruyun menjadi orang yang membantunya. Presiden Cui, terima kasih banyak, Anda sangat membantu kami. Saya sangat berterima kasih. Han Jingting benar-benar bersemangat. Cui Ruyun, tentu saja, tahu bahwa Chen Xuan sengaja mengaitkan pujian itu padanya dan tidak banyak bicara. Ini hanya masalah kecil, Nona Han, jangan khawatir. Han Jingting, bagaimanapun, sepertinya mengingat sesuatu dan menjadi bingung. Presiden Cui, ada satu hal yang saya tidak begitu mengerti. Kami tidak benar-benar mengenal satu sama lain, mengapa Anda berusaha keras untuk membantu saya seperti ini, berulang kali. Ini, Cui Ruyun kehilangan kata-kata. Tetapi Chen Xuan dengan cepat menjelaskan, itu karena Presiden Cui pernah menjadi pasien saya, itulah sebabnya dia sangat baik kepada kami. Pasien. Han Jingting terkejut. Cui Ruyun, menahan sakit hatinya, setuju, ya, memang, saya adalah pasien Chen Xuan. Saya telah melakukan semua ini hanya untuk berterima kasih kepada Chen Xuan. Jadi itu saja. Han Jingting tiba-tiba sadar. Namun Cui Ruyun merasa hatinya telah berubah menjadi abu. Dia memang sakit. Mau tak mau dia ingin bertanya kepada Dr. Chen, tentang penyakit cinta tak berbalas, apakah ada obatnya. Bab 340. 10 juta manfaat. Setengah jam kemudian, Chen Xuan dan Han Jingting kembali ke JRN Corporation. Saat mereka tiba di kantor, Yang San dengan bersemangat masuk. Presiden Han, akun perusahaan kami tiba-tiba memiliki tambahan 100 juta yuan di dalamnya. Kami sudah lama mencari tetapi tidak tahu tentang apa uang ini. Mungkinkah itu transfer yang salah? Apa, 100 juta? Han Jingting juga sangat terkejut. Chen Xuan angkat bicara dengan cepat, tidak salah, 100 juta ini adalah kompensasi dari bajingan itu kepada perusahaan kami. Mata Han Jingting membelalak kaget, sebanyak itu. 100 juta yuan. Bahkan jika perusahaannya menghentikan operasinya selama sebulan, itu tidak akan terlalu berharga. Jadi, apakah mereka benar-benar mendapat untung dari ini? Jika kami pergi untuk memintanya, mereka pasti tidak akan memberi kami kompensasi yang begitu banyak. Bahwa orang-orang ini memberikan begitu banyak sekaligus, Presiden Cui pasti telah membantu di belakang layar. Chen Xuan sudah memikirkan penjelasan ini sebelumnya dan mengaitkan semua pujian itu dengan Cui Ruyun. Setelah mendengar ini, Han Jingting juga sangat tersentuh, Presiden Cui ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Sejujurnya, Han Jingting agak mengagumi Presiden Cui ini di dalam hatinya. Keduanya adalah wanita dan sukses dengan caranya sendiri, tetapi sementara wanita itu memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dan koneksi di mana-mana. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia baru memulai karirnya dan sedikit masalah bisa membuatnya tidak berdaya dan tidak berdaya. Han Jingting berpikir dalam hati, kalau saja dia bisa sekuat Cui Ruyun, itu akan luar biasa. Tapi bagaimana Han Jingting bisa tahu bahwa sementara dia iri pada orang lain dan ingin menjadi mereka, orang lain juga iri padanya. Han Jingting berpikir sejenak dan kemudian mengumumkan, selama beberapa hari terakhir, semua orang sangat menderita karena bajingan itu. Saya telah memutuskan untuk mengalokasikan 10 juta yuan sebagai bonus hiburan untuk berterima kasih kepada semua orang atas ketekunan mereka akhir-akhir ini. Benarkah? Mata Yang San berbinar, senang. Hanya ada beberapa ratus karyawan di seluruh perusahaan, jadi dengan 10 juta yuan yang akan dibagikan, setiap orang bisa mendapatkan setidaknya 10.000 yuan. Untuk karyawan tetap ini jelas bukan jumlah yang kecil. Chen Xuan mendukung penuh keputusan Han Jingting, uang kompensasi hampir seperti uang yang ditemukan, dan sekarang mengambil sebagian kecil sebagai hadiah tidak hanya akan memperkuat kohesi perusahaan tetapi juga memotivasi karyawan, benar-benar penggunaan sumber daya yang bijaksana. Namun pada saat itu, Yang San mengungkapkan keprihatinannya. Presiden Han, saya pikir, mungkin kita harus menunda keuntungan ini untuk saat ini. Apakah Anda lupa, rantai modal perusahaan kami saat ini cukup tegang. Mungkin kita harus menggunakan uang ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak perusahaan terlebih dahulu. Rantai modal tegang. Chen Xuan memandang Han Jingting dengan heran, Jingting, apa yang terjadi? Kenapa aku belum pernah mendengarmu membicarakan hal ini sebelumnya? Han Jingting memulai, sebenarnya, ini tidak terlalu serius. Tahap persiapan untuk produk baru secara alami membutuhkan investasi modal yang signifikan, selain kenaikan gaji untuk staf, dan beberapa masalah keuangan yang tersisa sebelumnya, rantai modal kami memiliki celah sekitar 3 miliar yuan. Tapi saya sudah berbicara dengan Gubernur Wong dari Huai City Industrial Bank, dan dia setuju untuk memberi kami pinjaman. Jadi tidak perlu mengencangkan ikat pinggang kita untuk saat ini. Chen Xuan mengangguk, begitu. 10 juta yuan untuk tunjangan karyawan,
dalam menghadapi kesenjangan pendanaan 3 miliar yuan, tampak seperti setetes air, tidak signifikan, dan memang lebih masuk akal untuk menggunakannya untuk meningkatkan semangat kerja. Tetapi fakta bahwa Chen Xuan tidak tahu tentang masalah besar seperti kesenjangan pendanaan 3 miliar yuan berarti sekali lagi bahwa Han Jingting sengaja menyembunyikannya. Chen Xuan menghela nafas pada dirinya sendiri, kapan wanita ini berhenti bersikap keras kepala di depannya. Setelah itu, Han Jingting meminta Yang San mengeluarkan instruksi kepada Departemen Keuangan untuk membagikan manfaatnya. Pada saat pekerjaan selesai pada malam hari, 10 juta tunjangan telah dibagikan ke tangan setiap karyawan. Untuk sesaat, semua karyawan Jiaren Corporation sangat bersemangat. Mereka telah diselimuti kesuraman dan ketegangan selama beberapa hari terakhir karena para bajingan memblokade pintu mereka, tetapi pembagian keuntungan ini, dikombinasikan dengan para bajingan diusir untuk selamanya, menghilangkan semua awan yang menggantung di atas semangat mereka. Bahkan sebelum hari kerja berakhir, mereka semua berdiskusi kemana harus pergi makan malam untuk merayakan malam itu. Malam itu juga, Ding Liang mengetahui tentang pembagian keuntungan Jiaren Corporation dari seorang temannya dan segera memberitahu Ding Lijuan. Apa? 10 juta. Setelah mendengar berita ini, seluruh keluarga sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh. Ding Lijuan sangat marah, aku membesarkannya dengan sia-sia. Ketika kami meminta uang kepadanya, dia menolak mentah-mentah, menangis miskin dan yang lainnya. Sekarang lihat dia, 10 juta, dibagikan begitu saja. Sepertinya kita, orang tuanya, bahkan tidak sebagus para pekerja itu. Han Bowen juga tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, Jingting benar-benar melakukan hal yang salah kali ini. Apapun yang terjadi, kami membesarkannya, bagaimana mungkin dia hanya memikirkan karyawannya dan tidak memikirkan kami. Pada saat ini, Ding Liang menambahkan bahan bakar ke dalam api, Bibi, Paman, saya belum menyelesaikan cerita saya. Saya telah mengetahuinya dengan jelas, kompensasi yang diterima saudara perempuan saya bukan hanya 10 juta, tetapi 1 miliar. 1 miliar. Ding Lijuan dan Han Bowen menjadi bersemangat, mata mereka berkilauan. Ding Liang mengangguk, itu benar. Bahkan setelah membagikan 10 juta tunjangan kepada karyawan, masih ada 900 juta yang tersisa. Guo Yueling menelan, 900 juta juga bukan jumlah yang kecil. Ding Lijuan menamparkan pahanya, kita harus mendapatkan uang kita kali ini. Jangan bicara tentang sisanya, 2 juta dari terakhir kali harus dikembalikan kepada kita. Dalam pandangan Ding Lijuan, 2 juta dari terakhir kali diambil langsung dari mereka oleh Han Jingting, hutang kepada mereka. Han Bowen setuju, itu benar. Jingting mengatakan bahwa dia tidak punya uang sebelumnya. Tapi sekarang dia tiba-tiba memiliki 1 miliar di tangannya, dia benar-benar mampu membayar 2 juta itu. Ding Liang, bagaimanapun, mengungkapkan kekhawatirannya, itu benar. Tapi saya khawatir tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki saudara perempuan saya, dia mungkin tidak mau memberi kami apapun. Ding Lijuan membalas dengan marah, mengapa dia tidak memberikannya kepada kita? Bukankah kita sering membantunya akhir-akhir ini? Terakhir kali, ketika Zhou Zeng yang ingin kita menimbulkan masalah, jika bukan karena bantuan kita, perusahaannya mungkin akan bangkrut. Dan kali ini, meskipun pada akhirnya kami tidak banyak membantu, kami tetap berusaha tanpa imbalan, bukan? Karyawan itu hanya pekerja, apa yang telah mereka lakukan. Bahkan jika penghargaan didasarkan pada kontribusi, kita harus memiliki bagian kita. Mengapa dia tidak memberikannya kepada kita? Ding Liang menjawab tanpa daya, itu logikanya, tapi uangnya ada di tangan saudara perempuan saya. Jika dia benar-benar mengatakan tidak, apa yang bisa kita lakukan? Saya. Ding Lijuan sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata, tidak dapat membantahnya. Dia tahu Ding Liang benar. Jika Han Jingting benar-benar tidak ingin memberi mereka uang, mereka jelas tidak bisa memaksanya dengan ancaman atau kekerasan. Pada titik ini, Han Bowen menyadari sesuatu dan menatap Ding Liang, Xiao Liang, setelah mengatakan begitu banyak, apakah kamu sudah memikirkan beberapa rencana? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.